Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha tsumma kunta wa adbi sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga dengan nikmat itu kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus pada malam kali ini kita bisa hadir di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sampai hari kiamat nanti. Dan semoga kita semuanya dimasukkan dalam golongan umatnya yang berhak mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin. Ikhwan fillah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini masih suasana Maulid Nabi, yang mana banyak sekali kaum muslimin yang sedang bergembira menyambut atau merayakan hari-hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada kesempatan malam kali ini, ya, untuk mengingat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian alangkah baiknya kalau kita juga mengkaji, mempelajari, ya, tidak hanya sebatas merayakan saja sebenarnya, tapi bagaimana kita mengkaji kembali apa yang menjadi hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita melihat sejarahnya Maulid itu sendiri, ya, menurut beberapa catatan, ya, di antara yang pertama kali melakukan Maulid itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi, yang mana beliau seorang pahlawan Islam, pahlawan yang sangat luar biasa jasanya. Salah satu jasa beliau adalah merebut Yerusalem, merebut Palestina dari orang-orang kafir. Yang mana saat itu, sebelum beliau mengajak kaum muslimin berbondong-bondong melaksanakan salah satu kewajiban yang berupa jihad di jalan Allah untuk merebut tanah kaum muslimin dari orang-orang kafir, maka beliau membacakan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin, yaitu khususnya di waktu-waktu Maulid Nabi. Di waktu Maulid Nabi ini, momen tersebut beliau gunakan untuk membaca kembali sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat jihad kaum muslimin, membangkitkan semangat mereka untuk merebut kembali Baitul Maqdis. Karena kalau kita melihat
sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak diisi dengan peperangan-peperangan. Tidak kurang dari 27 ghazwah, 27 peperangan yang mana beliau ikut serta di dalamnya. Dan juga tidak kurang dari 47 syariah, yaitu 47 peperangan yang mana beliau tidak ikut serta di dalamnya. Beliau hanya mengutus para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ikhwanuddin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah ini kemudian dibacakan kembali kepada kaum muslimin untuk membangkitkan semangat jihad mereka agar mereka memiliki semangat jihad untuk merebut Baitul Maqdis. Dan kemudian ternyata perayaan Maulid Nabi itu kemudian berlangsung sampai hari ini. Ya cuman bedanya tidak sedikit kaum muslimin yang tidak memahami asal usul perayaan Maulid Nabi, yang mana diantara tujuannya yaitu untuk mengingatkan mereka terhadap Rasulullah, untuk mengingatkan mereka terhadap jihad-jihad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ikhwan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada baiknya juga ketika kita mendengar istilah Maulid, ya, mendengar istilah hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya merayakan bahagia di hari kelahiran beliau, tapi bagaimana kita bisa menggali kembali bagaimana sejarah Rasulullah, bagaimana perjalanan hidup beliau, bagaimana dakwah beliau, dan bagaimana jihad beliau. Termasuk yang tidak kalah penting, bagaimana apa yang menjadi hak-hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas umatnya. Yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan saya berniat ya untuk merayakan Maulid, tapi ada baiknya di hari-hari yang mendekati kelahiran Rasul ini, kemudian kita juga kemudian mengingat, mempelajari hal yang berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang semoga dimuliakan oleh Allah, di antara yang menjadi hak Rasulullah atas umatnya, kalau itu merupakan hak bagi Rasulullah atas umatnya, artinya itu merupakan kewajiban bagi umatnya. Wajib bagi umat Islam untuk menunaikan hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau seandainya ada kaum muslimin yang tidak menunaikan hak tersebut, maka dalam kondisi tertentu dia bisa berdosa. Yang pertama, hak yang harus dia tunaikan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu al-imanu as-saddiq bihi, artinya beriman ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman kepada Rasulullah, iman apanya? Yaitu beriman terhadap kenabian beliau dan kerasulan beliau ya. Orang kalau ngaku muslim ya, ngaku Islam, tapi kemudian dia mengakui Allah sebagai Tuhannya, Allah sebagai Rabbnya, Allah sebagai penciptanya. Ketika mereka tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka keislamannya tidak sah. Orang-orang Arab, orang-orang Quraisy, mereka mengakui bahwasanya Allah sebagai pencipta, tapi mereka tidak mau mengakui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah. Terbukti ketika perjanjian Hudaybiyah, ya, yang mana Rasulullah menulis perjanjian Muhammad Rasulullah, ya, dengan orang-orang Quraisy. Maka orang Quraisy ini, wakil orang Quraisy ini nggak mau, ya, menulis Muhammad Rasulullah. Kami nggak mengakui kamu sebagai Rasul. Kami memerangi kamu itu karena kami nggak mempercayai, nggak mengimani kamu sebagai Rasulullah. Maka perjanjian ini harus ditulis, ya, perjanjian antara Muhammad bin Abdullah, hapus Rasulullahnya. Ali yang jadi juru tulis itu nggak mau menghapus kata-kata itu, merasa berat, ya. Bagaimana beliau betul-betul Rasul kok kemudian disuruh nulis tulisannya? Akhirnya Rasulullah sendiri yang menghapus.
Kenapa Rasulullah kok mau menghapus? Entah mereka mengakui atau tidak, entah ditulis atau tidak, ya. Beliau Nabi Muhammad tetap aja sebagai seorang Rasul. Jadi ikhwan fillah yang semoga dimuliakan oleh Allah, orang-orang Quraisy mereka tidak disebut, orang-orang kafir Quraisy mereka tidak disebut sebagai orang Muslim. Kenapa? Karena mereka tidak mengimani kerasulan, tidak mengimani kenabian Nabi Muhammad SAW. Termasuk juga di antara tuntutan iman kita kepada beliau adalah bahwasanya kita harus meyakini Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia dan juga sekaligus kepada jin. Ya, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berlaku bagi seluruh manusia dan jin, ya. Kalau binatang enggak memiliki kewajiban untuk melaksanakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kalau manusia dan jin mereka wajib beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wajib meyakini, mengimani kerasulan beliau, wajib melaksanakan syariat-syariat beliau. Ya hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Termasuk bagian dari tuntutan iman kita kepada Rasulullah, selain mengakui bahwasanya Allah mengutus beliau untuk umat manusia, seluruh manusia baik yang Arab maupun yang non Arab, ya, baik Arab maupun ajam non Arab, baik orang Eropa maupun orang Asia, ya, semuanya ya, Rasulullah diutus kepada mereka semuanya. Makanya ketika nanti ada aturan, ada syariat, kemudian kita nggak boleh menolak, kemudian berkomentar ini bukan Arab, ya, ini Indonesia, ya. Kalau kita semuanya mengaku orang Muslim, kalau memang itu aturan dari Allah yang dibawa oleh Rasulullah, maka kita harus menerimanya, karena aturan yang dibawa Rasulullah itu berlaku untuk seluruh umat manusia, bukan hanya orang Arab saja, bukan orang hanya Timur Tengah saja, tapi seluruh manusia di muka bumi itu wajib mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga dari kalangan jin. Alhamdulillah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuntutan iman kita, lisan kita mengaku beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain meyakini bahwasanya Allah mengutus beliau untuk seluruh umat manusia dan termasuk kepada jin, yaitu kita juga harus meyakini, mempercayai apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu kabar di masa lalu, ya, karena banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentang kisah umat-umat terdahulu. Di dalam Al-Quran jelas banyak sekali, di dalam hadis juga sangat banyak sekali bagaimana Rasulullah menceritakan kejadian umat-umat terdahulu, menceritakan penciptaan alam semesta, menciptakan apa yang pernah terjadi di kalangan Bani Israel, kisahnya Jurayj, kisahnya 3 orang yang terperangkap dalam goa, dan kisah-kisah umat terdahulu yang lainnya, yang mana di sana syarat dengan pelajaran dan hikmah. Dan kalau itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita, ya, maka hal itu harus kita percayai. Kalau ada di antara kita yang tidak percaya apa yang dikabarkan oleh Rasulullah tentang apa yang pernah terjadi, ya, di masa lalu, berarti dipertanyakan keimanan kita, ya. Yang semoga dimuliakan oleh Allah, termasuk apa yang dikabarkan beliau tentang perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang. Banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan peristiwa yang akan terjadi sepeninggal beliau, ya. Dan kemudian apa yang beliau kabarkan itu ada di antaranya yang sudah terjadi dan ada juga yang belum terjadi.
baik itu hadis-hadis yang berkaitan dengan penaklukan, hadis-hadis yang berkaitan dengan akhir zaman, ya. Perlu difahami ketika kaum muslimin itu kok meyakini adanya kiamat, meyakini tanda-tandanya kiamat akan keluar binatang dari bumi, meyakini turunnya Nabi Isa, meyakini adanya Imam Mahdi, itu semuanya berdasarkan hadis Nabi SAW, dan itu harus kita imani karena itu bagian dari tuntutan iman kita kepada Rasulullah SAW. Ikhwanuddin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Mungkin kalau kita hari ini melihat jumlah kaum muslimin yang begitu besar, yang begitu banyak, ya, mendengar hadis-hadis Nabi, apalagi kalau itu sudah terjadi, akan memaklumi, mudah percaya. Tapi itu menjadi ujian berat bagi para sahabat, bagi orang-orang muslim, termasuk orang-orang yang ngaku Islam, orang-orang munafik. Sebagaimana ketika kemudian Rasulullah menyampaikan, ya, kaum muslimin nanti di akhir zaman, kaum muslimin sepeninggal beliau nanti akan mengadakan penaklukan di berbagai macam wilayah. Itu sebuah kabar yang kalau tidak diiringi dengan iman, sulit sekali nanti bisa diterima. Bagaimana kaum muslimin akan menaklukkan berbagai wilayah sedangkan mereka hidup dalam kondisi ketakutan, ya, menyatakan keislaman diintimidasi, disiksa, ya, diperangi oleh orang-orang kafir, ya. Lah ini bagaimana kemudian hidup dalam kondisi lemah kayak gitu kok kemudian nanti akan menaklukkan berbagai macam wilayah? Bahkan, ya, nggak main-main. Di antara yang dikabarkan Rasulullah sepeninggal beliau itu apa? La tuftahanna Konstantinia wala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jais dalikal jais. Ya. Ketika dalam kondisi kaum muslimin itu ketakutan, mereka sedikit jumlahnya, ya, dikeroyok oleh orang-orang musyrik Jazirah Arab, orang-orang kafir, Yahudi, termasuk juga orang-orang Quraisy. Tapi ternyata dalam keadaan demikian Rasulullah mengabarkan, sungguh kalian nanti akan menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel itu ibu kota Romawi. Zaman Rasulullah SAW itu ada dua negara besar superpower, yaitu negara Persia yang sekarang itu Iran, ya, dan negara Romawi. Dua negara ini merupakan negara superpower. Mereka juga saling bermusuhan, kadang-kadang juga berperang, ya. Nah, kemudian dalam jumlah kaum muslimin tidak sampai 1 juta waktu itu, tidak sampai 200.000 waktu itu. Bahkan sebelumnya mereka jumlahnya sedikit, disiksa dan diintimidasi. Pada perang Ahzab seluruh Arab bersatu menyerang Madinah, tapi dalam kondisi demikian Rasulullah memberikan kabar itu, kalian akan menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel itu ibu kotanya Romawi, ibu kotanya negara superpower pada saat itu. Jangankan kok mau menaklukkan Konstantinopel, lawang apa itu namanya? Lawang kita hidup tenang aja kita kesulitan, kita mau menjalankan agama aja tidak bebas, ya kan? Terancam setiap saat. Orang-orang kafir, ya, selalu mengintai, siap menyerang setiap saat. Tapi itulah yang kemudian yang menjadi tuntutan iman, harus mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ternyata kabar Rasulullah tersebut, ya kan, betul-betul terjadi. Walaupun terjadinya itu enggak setelah 1 tahun 2 tahun, ya, tapi jarak antara beliau menyampaikan sabda itu dan jatuhnya Konstantinopel di tangan kaum muslimin itu sekitar 800 tahunan, ya kan? Masya Allah. Akhirnya Konstantinopel jatuh di tangan kaum muslimin melalui Muhammad Al-Fatih. Dan dikatakan dalam hadis itu, fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jais dalikal jais. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel, dan sebaik-baik pasukan yang ikut serta dalam penaklukan Konstantinopel. Ini karena istimewanya para penakluk Konstantinopel ini, banyak sekali para khalifah yang
punya girah, punya semangat, punya hasrat untuk menaklukkan Konstantinopel. Makanya sejak Muawiyah ya, memegang kekhalifahan sepeninggal Ali, maka beliau apa? Juga sempat mengajak kaum muslimin, pasukan Islam berangkat ke Konstantinopel. Walaupun mungkin kekuatannya belum sekuat zamannya Turki Utsmani, ya. Tapi dalam rangka untuk mendapatkan keutamaan dalam hadis tersebut, menjadi sebaik-baik pemimpin. Bahkan ada salah seorang sahabat mulia yang umurnya sudah 80 tahun, ya, 80 tahun. Itu ketika mendengar Muawiyah ingin memberangkatkan pasukan ke Konstantinopel, beliau ingin ikut serta dalam pasukan tersebut. Masya Allah, sempat dilarang karena dia sudah udzur, sudah tua, tapi dia memaksakan diri, ya kan? Dan nanti kalau mati di jalan gimana? Enggak apa-apa, kuburkan saya di pasukan terdepan yang menyerang Konstantinopel. Maka beliau dikuburkan di depan benteng Konstantinopel. Jadi seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari, itu Masya Allah, Iwan Bidin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak sekali kabar-kabar tentang apa itu namanya, peristiwa di akhir zaman yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Dan tentunya hal ini sudah kita maklumi bersama, banyak dikupas, banyak dibahas oleh beliau Ustaz Abu Fatihah Al-Adnani di dalam buku-bukunya, ya, tentang tanda-tanda kiamat. Itu banyak sekali yang sumbernya dari Rasulullah, yang harus kita yakini, harus kita percayai sebagai salah satu bentuk iman kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membenarkan apa yang beliau kabarkan, baik sesuatu yang terjadi di masa lalu maupun terjadi di masa yang akan datang. Kawan Widin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk juga bagian dari tuntutan iman kita adalah ta'ah wa ittiba, yaitu menaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beriman kepada Rasulullah, beriman atas kerasulan beliau, dan mengikuti beliau dan taat beliau itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tidak sah iman seseorang tanpa dia beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, ya, fa'aminu billahi wa rasulihi, fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun, ya. Berimanlah kalian kepada Allah, berimanlah kalian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada Rasul Nabi yang ummi. Ummi itu banyak yang mengartikan, banyak yang memahami Nabi yang tidak bisa baca tulis, ya kan? Jadi ikhwan fillah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perlu difahami ummi itu adalah Nabi, beliau Rasulullah itu nggak bisa baca tulis, ya. Makanya ketika beliau di Gua Hira didatangi oleh Jibril, ya, Jibril datang, Iqra, jawab Rasulullah apa? Ma'ana biqari, saya nggak bisa membaca, ya kan? Dan ini salah satu mukjizat Al-Quran, ya. Banyak orang-orang orientalis, orang-orang barat, orang-orang kafir mengatakan kalau Quran itu bikinan Muhammad, ya kan? Bikinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan wahyu, ya. Padahal secara tegas di dalam Al-Quran dikatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa wahyu yuha. Al-Quran itulah bukan berasal dari hawa nafsu Rasulullah, tapi Al-Quran itu merupakan wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau seorang ummi, ya, yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis Arab, tapi kok kemudian bisa menulis, ya, menulis kitab seperti Al-Quran, kitab Al-Quran tersebut, ya kan? Padahal kalau orang yang memahami bahasa Arab, memahami balaghah, memahami sastra, memahami syair, mereka akan faham bahwasanya Al-Quran itu balaghahnya sangat tinggi, nilai sastranya sangat tinggi sekali. Ehwan Widin yang semoga dimuliakan oleh Allah.
Orang yang kemudian kalau dia mau membuat Al-Quran, dia harus memiliki bahasa yang bagus, harus bisa menulis, ya, dan harus bisa membaca kalau dia mau membuat Al-Quran. Itu pun ya banyak sekali yang kemudian Allah di dalam Al-Quran menantang orang-orang yang meragukan Al-Quran untuk mendatangkan satu surat, nggak ada yang bisa, ya. Mendatangkan satu kitab yang sama dengan Al-Quran, nggak ada yang bisa, ya. Padahal mereka bisa menulis, mereka bisa membaca, dan mereka juga memahami kaidah bahasa Arab. Ada yang mencoba, ya, mencoba menjawab tantangan ini, yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Dia ngaku nabi, ngaku mendapatkan wahyu, ya kan? Ini jelas ya, kalau ada orang yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu jelas kafir itu. Karena sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin, Rasulullah itu merupakan rasul yang paling terakhir. Kalau ternyata dia meyakini ada rasul setelah Nabi Muhammad, ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia sudah ya dinyatakan kafir oleh para ulama. Yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengaku mendapatkan wahyu, namanya tadzkirah. Ini perlu diwaspadai, ini di Indonesia sudah mulai banyak ya, Ahmadiyah. Bahkan pemerintah kita nggak secara tegas melarang aliran Ahmadiyah yang sudah jelas-jelas bertentangan dengan akidah Islam. Ya, kita memang sesama muslim harus saling memahami, saling menghormati, ya, saling menghargai berkaitan dengan perselisihan, ikhtilaf yang ada. Tapi tentunya ikhtilaf yang masalah furu', yang masalah memang diperselisihkan oleh para ulama. Tapi kalau masalah yang sudah muttafaq alaih, yang sudah disepakati oleh para ulama, diantaranya adalah bahwasanya Rasul terakhir, itu maka kita tidak ada toleransi di situ, ya kan? Kalau dia meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad, ya sudah, itu bukan kita anggap sebagai saudara kita sesama muslim. Itu sudah di luar dari agama Islam. Ya. Mengaku mendapatkan wahyu namanya tadzkirah. Coba di antara isinya apa? Ya. Ternyata mengcopy paste ayat yang ada di dalam Al-Quran, ya. Mengubah-ubah isinya, tapi redaksinya hampir sama. Di Al-Quran itu disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sama Mirza Ghulam Ahmad, ya, surat itu diambil, ya, dalam kitab tadzkirahnya. Bagaimana bunyinya? Inna anzalnahu fi Qadian. Ya. Qadian itu apa? Salah satu kota yang ada di India. Karena Mirza Ghulam Ahmad ini ya berasal dari India, dan kemudian dia mengaku mendapatkan wahyu, ya. Fi lailatul qadr diganti Qadian. Gampang sekali ya, cuma niru-niru gitu saja, ya. Dan kemudian yang semoga dimuliakan oleh Allah, kenapa kok berkembang pesat? Saat itu India di bawah pemerintahan Inggris, di bawah penjajahan Inggris. Kemudian kemunculan Ahmadiyah ini kemudian didukung oleh Inggris, sehingga perkembangannya lumayan. Di tempat kita pun juga ada yang ikut-ikutan meyakini ajaran Ahmadiyah tersebut. Ya, mungkin berbentuk kitab tadzkirah, kumpulan-kumpulan yang katanya wahyu itu, ya. Mungkin akan ada yang mengatakan ini buktinya ada yang bisa membuat semisal Al-Quran. Ya, mungkin semisal Al-Quran bentuknya iya, tapi tidak ada kaum muslimin yang mau menerimanya, ya. Tidak ada yang mau membacanya, tidak ada yang mau menghafalnya sebagaimana Al-Quran, sehingga secara kualitas, ya, secara penerimaan di tengah-tengah kaum muslimin itu tidak sama dengan Al-Quran. Ikhwanuddin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya nabi yang ummi yang tidak memahami, yang tidak bisa membaca tulis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan wahyu tidak ditulis sendiri, ya, tapi beliau memiliki sekretaris kutab, ya, para penulis wahyu. Di antaranya siapa itu namanya? Zaid, ya, di antaranya Zaid, di antaranya
termasuk juga beberapa sahabat yang lainnya. Itu mereka nanti ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, Rasulullah memerintahkan mereka untuk menulisnya. Alladzi yu'minu billah wa kalimatuhu, dialah nabi yang beriman kepada Allah dan beriman kepada kalimatnya. Lah terhadap nabi tersebut, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, ikutilah nabi tersebut, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kalian mendapatkan petunjuk. Ehwan yang semoga dimuliakan oleh Allah, dalam ayat ini tegas sekali Allah memerintahkan kita untuk beriman kepada Allah sekaligus juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya beriman, ya, tidak hanya lesannya saja berikrar, ya. Lesannya mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tapi juga harus direalisasikan dalam kehidupan dia sehari-hari, yaitu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menaati beliau, ya, apa yang diperintahkan hendaknya juga kita laksanakan, apa yang dilarang oleh Rasulullah juga kita jauhi. Jadi jangan sampai kita mengaku orang yang beriman kepada Rasulullah, mengaku orang yang cinta kepada Rasulullah, tapi di sisi lain kita tidak mau menaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak sah, ya, keimanan seseorang ketika dia tidak mau menaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini kisahnya agak maju, ya. Jam kita lihat tadi jam 16:43, ya. Nanti kalau khawatirnya apa tuh namanya, saya lihat jam terus, khawatirnya kalau kelebihan nanti orang di depan itu biasanya nggak sadar kalau ngomongnya itu ternyata lama, ya kan. Yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selain kita mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kita juga harus menghormati beliau, ya. Menghormati beliau, menghargai beliau, memuliakan beliau, baik ketika beliau masih hidup maupun beliau setelah wafat, setelah meninggal dunia. Ini hak Rasulullah SAW dari umatnya, agar umatnya menghormati beliau, mengagungkan beliau, ya kan? Memuliakan beliau, kemudian baik ketika masih hidup maupun beliau sudah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nuralladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Orang-orang yang mengaku menjadi umat beliau, orang-orang yang mengaku beriman kepada beliau, hendaknya mereka itu memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, falladzina amanu bihi, orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa azzaruhu, mereka orang-orang yang memuliakan Rasulullah, wa nasaruhu, mereka yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattaba'u nuralladzi unzila ma'hu, dan mereka mengikuti an-nur, mengikuti Al-Qur'an yang diturunkan bersama beliau, yang diturunkan kepada beliau. Ulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang akan selamat. Yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat itu Masya Allah, ketika mereka hidup bersama Rasulullah, penghormatannya sangat luar biasa, ya. Karena memang hal inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, kepada Rasul, kepada kaum muslimin, kepada para sahabat, sehingga mereka memang betul-betul melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menghormati beliau, menghargai beliau, memuliakan beliau ketika hidupnya, beradab dengan beliau dengan adab yang baik, ketika bermajlis dengan beliau, ketika berbicara dengan beliau, ketika bermuamalah dengan beliau, ya. Kaum muslimin diperintahkan untuk menghormati, diperintahkan untuk beradab,
ya, dilarang untuk menyakiti beliau dan menyelisihi beliau. Disebutkan panjang lebar ya dalam surat Al-Hujurat ya, yang mana di sana kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mendahului Allah dan Rasulnya, mendahului dalam keputusan, dalam hukum, dalam berbagai hal ya. Termasuk di sana kita dilarang mengangkat suara di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kita dilarang meninggikan suara di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai memanggil Rasulullah kayak memanggil kawan sendiri ya. Termasuk juga hendaknya kita merendahkan, hendaknya mereka para sahabat itu merendahkan suara di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kiai Mustafa Bisri dalam tafsirnya Al-Ibris ya, di antara maksud la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih itu kita dilarang mendahului Allah dan Rasulnya, mendahului berkaitan dengan masalah hukum ya, masalah undang-undang, masalah peraturan. Kita tidak boleh mendahului atau melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagai orang muslim, sebagai orang mukmin, maka kita harus ya, menerima, kita harus menerapkan hukum yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang kemudian membuat aturan sendiri, membuat undang-undang sendiri, sedangkan aturan dan undang-undang tersebut sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita termasuk orang-orang yang mendahului Allah dan Rasulnya. Mendahului Allah dan Rasulnya berkaitan dengan masalah aturan, berkaitan dengan masalah hukum. Menarik sekali memang, banyak sekali di antara kita yang enggak begitu familiar dengan kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama Indonesia. Padahal di sana sangat banyak sekali. Salah satunya mungkin ya yang bisa menjadi rujukan bagi kita, baik untuk kita baca berbahasa Jawa ya, tafsirnya Kiai Mustafa Bisri. Di sana sangat luar biasa, dan ketika menerangkan ini beliau mengatakan bahwasanya di antara bentuk mendahului Allah dan Rasulnya itu adalah berkaitan dengan masalah aturan, berkaitan dengan masalah hukum dan undang-undang. Ya hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya itu diantaranya yang menjadi hak Rasulullah. Tentunya di sana masih banyak hak-hak yang lainnya, tapi karena terbatasnya waktu, mungkin nanti bisa dilanjutkan sama Ustadz Kosdi atau bisa dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Yaitu yang pertama, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua memuliakan beliau, memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik ketika beliau masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Demikian saya akhiri, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak salah dan kurangnya. Al-haqqu mirabbika wa la takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.